kebetulan inilah Pak Kadus yang dekat dengan rumahnya Pak Amin ini. Cuman ini Pak Amin, Ya, ini rumah ini ya. masih rumah milik orang lain ya? Ya, ya. Milik orang lain ya? Ya, aku pakai. Iya, jadi hak pinjam pakai ya. Nah, Karena Pertama ada rumah, ada rumah. dari waktu lalai rumah bantuan. Ini saat ini kita akan menuju ke rumah Bapak Kadus yang ada di Pulau Tepa ini, kawan-kawan. pertama surat segel tanah, Mhm. fotokopi KTP dan fotokopi KK. Itu Harus ada syarat syaratnya. utama. Insya Allah. Rupanya ini di rumah Pak Kadus ini lagi panen cengkeh. Nah, panen cengkeh. Aduh. Masya Allah. Hampir saja kawan-kawan. Masya Allah. Ini kira-kira kalau dari Pelabuhan Lasengalu, Kecamatan Tepa Barat menuju Pulau Tepa. Luar biasa seru kawan-kawan. Masya Allah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan jejak Bang Mas di sini. Kali ini kita akan menuju ke salah satu pulau namanya Pulau Tepa, kawan-kawan. Jadi kabarnya ada salah seorang warga di Pulau Tepa ini, yaitu yang tempat tinggalnya jauh dari pemukiman warga, yang kira-kira berjarak sekitar 5 kilo menurut informasi kawan-kawan seperti itu. Baik kawan-kawan, kita coba dulu berwawancara dengan ulama kita ini, ulama Kabupaten Simelu ini, yaitu Ustadz Rizwan Seretah. Baik, terima kasih. Sejauh ini saya baru mendengar informasi atau kabar ini bahwa ada salah seorang warga Pulau Tepa yang sangat terisolir tempat tinggalnya di wilayah pegunungan Pulau Tepa. Padahal beberapa tahun yang lalu saya pernah tugas di Pulau Tepa sebagai dai perbatasan dan wilayah terpencil Provinsi Aceh selama 5 tahun lebih kurang. Namun berita ini belum begitu viral. Jadi untuk itu saya pun sendiri merasa kaget, merasa heran. Baik kawan-kawan, kita kebetulan bertemu dengan salah seorang aparat desa yang ada di Pulau Tepa, Pak Weldi. Ini kita juga akan bergerak bersama menuju Pulau Tepa. Kebetulan kami singgah ada di warung di dekat pinggir pantai ini. Jadi menurut informasi bahwasanya yang tersebar luas di media bahwa kabarnya Pak Amin itu hidup sebatang kara di perkebunan ya. Untuk dana-dana dari dinas sosial, Baitul Mal, kalau dari pemerintahan desa, BLT, bantuan-bantuan dari dana desa, alhamdulillah tidak pernah dilupakan. Berarti ada Sebagaimana orang lain yang masyarakat desa Pulau Tepa, begitu juga dia diberikan. Ya. Kabarnya tadi bahwasanya cuman saja menurut informasi bahwa tanah tempat untuk pembangunan rumahnya enggak ada. Iya. Seperti itu lebih kurang ya. Bukan untuk RTLH 2000 dari belakang. Dari belakang bukan tidak diberikan. Bukan tidak diberikan. Sudah ditanyakan, sudah ada tempat rumahnya atau belum? Iya. Karena di dalam satu peraturan bahwasanya memberikan RTLH kepada masyarakat harus ada surat tanah. Harus ada surat tanah. Ya, surat tanah bersertifikat lah lebih kurang. Baru dikasih RTLH kepada masyarakat. Kalau tidak boleh. Oh iya, berarti ada aturan juknisnya. Ya, aturan. Kira-kira ini jauh enggak kita berjalan dari pemukiman warga ke kebun tempat beliau tinggal? Dari kabarnya ada 5 kilo. Sawang Lade, Sawang Banyak, Pelabuhan Sawang Banyak, Pelabuhan Pulau Tepa, kurang lebih 4 kiloan. 4 kilo. Berarti bukan 5 kilo ya, lebih kurang ya? Lebih kurang. Baik. Jadi seperti itu kawan-kawan. Ini sudah kita dengar penjelasannya, nanti lebih lanjut besok pagi karena kita akan menginap ini di Pulau Tepa. Kita akan lihat, akan jejaki seperti apa suasana di tempat tinggal Pak Amin ini. Baik kawan-kawan, kita coba langsung menuju perahu Robin ya kalau kata orang sini ya. Kita langsung ke sana menyeberang ke Pulau Tepa ini. Jadi di Kabupaten Simelu ini kawan-kawan,
bukan hanya yang kita tahu adalah Pulau Simelu. Di Pulau Simelu itu ada Pulau Tepa, ada Pulau Sumat, ada satu lagi Pulau Selaut Besar kalau ya insya Allah nanti akan jadi kabupaten. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi kita coba naik ya. Saya rada-rada takut ini. Mudah-mudahan tidak ada ombak. Baik kawan-kawan, kita langsung naik ke perahu yang ada di sini. Masya Allah. Jadi seperti ini kawan-kawan. Rupanya kalau kita menyeberang ke Pulau Tepa ini. Jadi perjuangan. Dari mana nih naiknya nih? Dari mana nih naiknya? Nggak bisa naik saya nih. Gimana caranya? Aduh. Aduh, Masya Allah. Hampir saja kawan-kawan. Masya Allah. Begini rupanya perjuangan ke Pulau Tepa ini kawan-kawan. Jadi pulau yang kita tuju ini adalah Pulau Tepa kawan-kawan. Jadi adalah guru terpencil, guru 3T yang akan menyeberang ke Pulau Tepa. Nah, jadi ternyata beliau ini sudah terbiasa. Kira-kira dari selama ini perjuangan dari kota Sinabang menuju ke pulau ini seperti apa? Apa pernah menghadapi ombak? Atau ada kendala di perjalanan atau seperti apa? Kalau yang selama ini kami tempuh perjalanannya menghadapi ombak, badai, kehujanan di tengah laut. Berarti sudah terbiasa? Sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Masya Allah. Ya, karena sampai saat ini perjuangan saya pribadi sudah 17 tahun. Ya jadi kawan-kawan seperti inilah perjuangannya. Kalau ada guru-guru yang ada mengajar di Pulau Tepa ini kawan-kawan. Jadi kalau dari kota Sinabang mereka berbelanja, kemudian mau pulang ke Pulau Tepa tempat mereka mengajar. Jadi seperti ini kawan-kawan. Masya Allah penuh perjuangan. Ini luar biasa ini. Ini patut kita apresiasi dengan semangat mereka ya untuk mendidik anak-anak bangsa kawan-kawan. Ternyata penumpangnya juga lumayan banyak ini kawan-kawan. Karena saat ini di Pulau Tepa sedang musim panen cengkeh. Allah, naik ke atas dek. Luar biasa perjuangan ya. Ini ada Robin ya. Robin yang baru tiba dari Pulau Tepa ini kawan-kawan. Insya Allah ini seperti inilah suasana yang ada di pantai, apa ini Salur ya, Salur Lasengalu kawan-kawan. Ya kawan-kawan, ini insya Allah sebentar lagi kami akan berangkat menuju menyeberangi lautan ke Pulau Tepa bersama Tekong ini. Ini Tekong ini luar biasa nih. Sudah berpengalaman. Apalagi berapa PK ini? 40 PK. 40 PK. Kira-kira perjalanannya sampai kita 40 menit. 40 menit. Jadi seperti itu kawan-kawan. 40 menit kita sudah sampai. Tapi kalau ada gelombang, ada ombak seperti apa? Sekitar 1 jam. 1 jam. Tapi enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Sebanyak ini ada barang-barang di sini? Enggak ada apa-apa nih? Enggak apa-apa. Alhamdulillah aman ya? Aman. Baik kawan-kawan, ikuti ya. Jejak Bang Mas sampai selesai. Luar biasa perjuangan. Ini betul-betul perjuangan ini. Terpaksa harus mandi air laut dulu dia. Ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah jalan ini kawan-kawan. Pemandangan yang luar biasa, menakjubkan yang ada di sini. Ya. Baik jalan kita kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak ada ombak ya. Seru nih kawan-kawan. Luar biasa. Biasa. Luar biasa seru kawan-kawan. Masya Allah. Mantap. Berapa jam nih Bang? Berapa jam kita sampai nih? Ini kira-kira kalau dari Pelabuhan Lasengalu, Kecamatan Tepa Barat menuju Pulau Tepa, daerah Ulul Sevel, ini diperkirakan berkisar hampir 60 menit ataupun 1 jam. Oh iya.
Mudah-mudahan tidak ada gelombang Bang ya. Ya, untuk sementara ini cuaca yang sangat mendukung dalam perjalanan kami. Alhamdulillah mungkin akan selamat sampai tujuan. Oke. Alhamdulillah kawan-kawan, sekira 5 menit lagi kita akan tiba di pelabuhan pulau terluar Pulau Tepah, Kecamatan Tepah Barat ini kawan-kawan. Ini ada di Kabupaten Simelu kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini. Ini terlihat ada lampu yang ada di pelabuhan ini. Nah, menandakan kita sudah tiba di pulau terluar. Masya Allah, indah sangat kawan-kawan. Alhamdulillah kita sudah tiba ya di pelabuhan. Ini persiapan kita akan turun. Nah, beginilah suasana yang ada di pelabuhan pulau terluar ini kawan-kawan. Tenang airnya. Ini kawan-kawan persiapan turun. Nah, jadi seperti ini suasana yang ada di pelabuhan Pulau Tepah ini kawan-kawan. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat ya kawan-kawan. Masya Allah, bagus ya Bu. Baik kawan-kawan, ini saat ini kita akan menuju ke rumah Bapak Kadus yang ada di Pulau Tepah ini kawan-kawan. Jadi kita insya Allah akan melakukan silaturahmi dengan beliau dan akan menanyakan langsung terkait informasi yang beredar di media. Seperti apa yang sebenarnya. Alhamdulillah jalan yang ada di sini sudah, saya katakan ini sudah sangat bagus. Assalamualaikum. Baik kawan-kawan, kita saat ini sedang berada di Pulau Tepah dan akan kita menuju ke rumah Bapak Kadus yang ada di Pulau Tepah ini. Nanti kita akan tanyakan seperti apa sebenarnya informasi yang beredar. Ayo ikuti kami kawan-kawan. Assalamualaikum. Masya Allah, sedang panen cengkeh. Luar biasa. Masya Allah, rupanya ini di rumah Pak Kadus ini lagi panen cengkeh. Nah, panen cengkeh. Nah, ini kita Kabupaten Simelu itu jadi sudah terkenal dengan cengkeh. Nah, ini dia. Ini penjualannya berapa 1 kilo nih Pak? 100. 100 1 kilo berarti ini sudah mahal ini. Sudah mahal. Kalau ongkos manjatnya berapa nih? Ongkos manjatnya ada yang 17.000. Oh, ada yang 17.000 per bambu. Rumah Pak Kadus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Baik, alhamdulillah kawan-kawan, ini sudah bertemu dengan Bapak Kadus. Kita coba berbincang-bincang sebentar. Nanti kita akan tanyakan seperti apa informasi. Jadi kita baru sampai tadi dari kota menuju pulau ini. Oh ya, kawan-kawan, ini kita saat ini sedang ada di rumah Pak Kadus. Jadi kita coba berbincang-bincang sebentar karena tadi capek ya kawan-kawan. Baik, Pak Kadus, ini apa nih nama kadusnya ini? Ini Kadus Sawang Banyak, desa Sawang Banyak. Berarti ada berapa dusun di sini? 3 dusun. 3 dusun. Berarti di Pulau Tepah ini ada 3 dusun. 3 dusun. Dusun Sawang Banyak, Sawang Lade, Sawang Tengah. Oh, jadi seperti itu. Berarti untuk dusun Sawang apa ini? Sawang Banyak. Sawang Banyak ini ada berapa jumlah kakaknya di sini? 56 kakak. 56 kakak. Masya Allah. Oh ya. Ini kita sengaja datang dari kota Sinabang ke Pulau Tepah ini untuk bersilaturahmi Pak Kadus. Jadi kita ingin
bertanya terkait dengan informasi yang beredar di media. Betul. Sebenarnya ada warga kita yang ada di Pulau Tepa ini, menurut informasi yang beredar bahwa beliau ini hidup sebatang kara. Betul sekali. Tapi seperti apa kita tidak tahu. Nah, jadi makanya kami datang kemari menjumpai Pak Kadus. Sebenarnya seperti apa sebenarnya yang terjadi pada warga kita ini? Apakah memang betul dia sebatang kara hidup di situ? Terima kasih Pak. Sebenarnya dia sebagai Pak Maamin yang sebenarnya namanya, dia memang sebatang kara, penduduk dari Desa Lantik pindah ke Desa Pulau Tepa. Dia benar-benar sebatang kara. Benar-benar sebatang Sebatang kara. kara. Belum menikah. Belum sama sekali. Umurnya 60 tahun menurut kabar. Mencapai 60-an. Mencapai 60-an. Iya, lebih kurang. Karena Pak Maamin dulu dia dari Desa Lantik menuju ke sini ada saudaranya Pak Sahir. Karena Pak Sahir itu dulu dia ada batang cengkehnya juga, ada kebunnya dan ada rumahnya. Oh, begitu. Setelah Pak Sahir meninggal, Pak Maamin sama adiknya menjual tanah dan cengkeh-cengkeh itu sampai habis. Nah, sedikit pun nggak ada lagi. Nah, sekarang dia Pak Maamin tinggal di rumah Pak Darlili. Sekarang Itu rumah Pak Darlili itu dulu rumah orang tua Pak Darlili lagi. Oh Nah, iya, karena iya. Pak Darlili nggak ditempatkan lagi karena dia udah menerima RTLH dari dana desa. Maka Pak Darlili pindah dari rumah itu, dia pindah ke rumah yang baru. Maka Pak Maamin tinggal di situ sampai sekarang. Kira-kira dari pemerintahan desa yang ada di Pulau Tepa ini ada enggak semacam bantuan kepada beliau dari selama ini? Sebenarnya Pak, kalau bantuan untuk dia, karena kami Desa Pulau Tepa ini memang sebuah kesepakatan menjadi pemerataan. Apalagi kayak dia. Iya. Memang sangat diperhatikan. Berarti sama rata. Pemerataan. Pemerataan. Ya, sama rata. Artinya seperti tangki air, tangki simprot, bibit pisang, bibit pinang batara, sampai sepatu api. Bantuan apapun, semua ada. Sampai BLT sekarang ini nggak pernah dia terhapus dari BLT. Masih ada. Masih ada. Maka Pak Maamin itu kami sebagai tokoh masyarakat atau masyarakat Desa Pulau Tepa, warga Desa Pulau Tepa sangat perhatiin sebagai Pak Maamin itu. Kami tetap membantu. Baru-baru ini aja ada meteran masuk kemari langsung dari dinas atau dari yang pemasangan dari PLN, pemasangan instalasi langsung menuju ke rumah Pak Maamin. Setelah sampai di sana disurvei dan tidak layak dipasang di situ. Oh ya, karena kondisi rumahnya. Karena kondisi rumahnya tidak layak. Tidak layak. Maka jangan menjadi korban nanti. Oh iya, setelah dipasang. Dibilang dari pihak pemasangan instalasi, apabila kita pasang terjadi hal-hal yang tidak diingini nanti menjadi sebuah korban dan bencana sama dia. Oh, karena atapnya mungkin ya? Ya, atapnya, tiang-tiangnya nggak layak lagi. Tidak layak pakai. Iya, betul. Nah, jadi maka dia tidak terpasang. Dibilang Pak dari pemasangan instalasi, tolong diajukan kembali. Nanti setelah dia kena RTLH, bakal kita bukan menjanjikan, kita akan mengenakan lagi, diprioritaskan. Berarti perhatian dari pemerintahan Desa Pulau Tepa ini ada? Ada. Benarnya Pak. Nah, jadi kalau masalah meteran ini aja sampai Pak Camat meminta permohonan kembali sebanyak 10 orang. Pak Maamin ini diprioritaskan untuk bantuan instalasi ini. Apabila udah siap rumahnya, tolong. Maka kami dari pihak pemerintahan desa juga dan tokoh masyarakat juga, maka telah dibuat permohonannya. Terkait tadi dengan ada tadi disentil sedikit oleh salah seorang katakan saudara kita tadi yang juga merupakan aparat desa di sini. Kata beliau tadi, Pak Weldi ya kalau saya benar. Kata beliau tadi terkait dengan pembangunan rumah bukan tidak bisa dilakukan oleh desa ataupun bukan tidak bisa diusulkan, akan tetapi
tanahnya yang tidak ada. Seperti apa sebenarnya? Betul sekali Pak. Sebenarnya kalau Pak Maamin itu memang benar sebuah untuk memenuhi persyaratan pembangunan RTLH Desa Pulau Tepa, karena RTLH itu sebagai pertanggungjawaban dana desa. Pertama surat segel tanah, fotokopi KTP dan fotokopi KK. Itu Harus ada syaratnya, syaratnya. syarat utama. Yang terakhir harus ada dasar. Harus ada dasar. Sebagai dasar, karena anggaran ini bukan pembangunan dari nol, ini namanya aja rehab. Rehab. Kalau rehab itu kita udah memaklumi aja. Iya. Berarti apa yang dibutuhkan itu yang kita kasih. Dan anggarannya juga nggak besar kali, hanya 10 juta. Hanya 10 itu juta. ada PPH PPN juga. Nah, maka Berarti ada syarat khusus. iya seperti itu. benar, karena arahan juga dari pemerintahan kita maupun dari kecamatan maupun di desa juga. Terkendala mungkin di sertifikat ataupun akta tanahnya ataupun seperti apa? Cuman segel tanahnya. Segel Kita nggak tanahnya. meminta sertifikat apapun. Oh iya. Nah, kalau memang udah ada dari pihak keluarganya aja atau pemiliknya yang kasih surat tanah aja, Iya. kita Desa Pulau Tepa tidak memperumit, Iya. maka kita terima. Oh, Karena iya, sering iya. terjadi Desa Pulau Tepa ini sering terjadi ada beberapa unit, ada juga surat hibah, ada sebagai hak pakai. Kita tidak memperumit, tingkat hak pakai aja kita kasih. Oh iya iya. Nah, maka kita menunjang ekonomi masyarakat, menunjang masyarakat kita supaya masyarakat kita sama rata. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Maka kebersamaan kita tetap sama. Sedikit lagi. Kalau kita jalan, ini besok pagi rencana insya Allah kita akan ke sana. Melihat kondisi beliau. Kalau malam ini kata kawan-kawan dan menurut informasi kita tidak bisa lalui ke sana karena itu hutan. Betul. Takutnya jangan-jangan nanti ada ular. Dan pernah ada ketemu kata masyarakat yang pernah melihat. Apa betul? Betul. Ada ular. Ada juga. Tapi enggak sering kali. Enggak sering kali. Ya. Seperti apa program ke depan supaya akses jalan ke sana ini bisa diperbaiki lah lebih kurang. Ya, kalau masalah jalan kita tetap program, kita tetap musyawarah bang juga tetap kita arahkan ke arah gunung. Oh ya. Menuju rumah Pak Maamin. Oh ya. Nah, karena dari ujung jalan Rabat Beton kita udah tidak jauh lagi, sekitar lebih kurang 200 meter. Oh ya, berarti udah mencapai rumah Pak Amin. Berarti ini intinya Pak Kadus, artinya dari selama ini bukan berarti tidak bisa dibangun rumahnya. Betul. Akan tetapi karena ada syarat tertentu yang membuat itu terkendala. Betul sekali. Nah, termasuk lampu, termasuk pembangunan rumahnya. Betul. Dan yang selanjutnya masalah RTLH ini Pak Amin itu memang diprioritaskan. Karena dokumennya tidak memadai. Iya. Bukan tidak memadai, belum ada. Maka belum dilaksanakan. Maka tahun ini dia sebagai diprioritaskan pada tahun ini untuk pembangunan RTLH untuk Pak Maamin. Apabila penarikan dana tahun ini Pak Maamin akan dilaksanakan untuk pembangunannya. Oh iya. Nah, tapi apabila persyaratannya udah ada. Nah, sebagai tetangga Pak Maamin, inilah dia. Oh iya. Yang punya rumah, yang punya rumah di belakang tuh inilah dia. Masya Allah. Karena rumah orang tuanya, Pak Darlili. Iya orangnya. Nah. Iya. Baik. Terima kasih. Mungkin kita coba lanjutkan ke beliau. Insya Allah. Karena kebetulan Bapak ini ada di sini. Betul. Baik kawan-kawan, kebetulan setelah kita tadi berbincang-bincang dengan Bapak Kadus, sekarang kita ada bertemu dengan salah seorang warga yang paham betul seperti apa keadaan dan kondisi rumah Pak Amin yang ada di perkebunan di Pulau Tepa ini. Baik, ini kita berbicara dengan bahasa apa ini? Bahasa kampung? Bahasa kampung. Bahasa kampung. Kan. Nah, boleh, silakan. Maksudnya pertama ada rumah.
Pertama ada rumah. ada rumah. Jadi betulnya lalai rumah bantuan. Biasa betulnya mai deku. Mai deku ni bare bare. Makanya rumah deku ni. Dengan rumah ni utang apa ni almarhum Ain ni yang akan. Maksudnya dengan tempe. Dari mana ya deku? Wah ni saya bawa ni, wah ni. Bawa rumah ni. Berarti begini, kita campur-campurin ya supaya nanti pendengar yang menonton bisa paham. Berarti setelah dia tidak memiliki rumah, jadi tinggal di tempat abang. Ya. Lalu tempat saya, begini bilang, tidak usah dekat ada apa di rumah kamu bilang. Lebih baik rumah yang bapak kamu yang hancur tuh. Bilang, ini saat tidur. Boleh lah, terserah sama kamu. Bilang. Iya. Tapi masa nanti tempat saya. Bilang. Mana dapur dia aja dah. Oh iya. Nah, itu bilang, maksudnya belum lagi bantuan. Saya tinggal di tempat kamu. Boleh lah, terserah sama kamu. Berarti rumah itu milik bapak. Ya. Berarti memang beliau itu memang tidak ada. Tidak ada rumah. Tidak ada. Oh begitu. Berarti rumah yang ditempati saat ini adalah rumah bapak. Iya. Tahu dia ini tempat. Oh berarti sudah. Berarti begitu kawan-kawan. Jadi sudah dapat ini kesimpulannya bahwasanya ternyata rumah itu adalah milik bapak ini. Pak Darli ini. Nah jadi milik beliau ternyata rumahnya yang ditempati saat ini. Jadi sehingga tidak bisa dibangun ya. Karena hak milik dia. Karena masih hak milik. Oh iya. Karena kayak ini. Iya. Rumah Ya. itu rumah Pak Darli atas kesepakatan Bapak ini sama Pak Maamin yang bahwa permintaan Pak Darli Pak Maamin tinggal di dekat saya aja. Karena nggak ada rumah Pak Maamin tinggal di dekat saya, tidur di sini, masak di sini. Iya. Karena dia Pak Maamin tuh nggak mau dia gabung sama Pak Darli, Pak Darli ini tinggal juga sendirian. Karena dia ada sekolah satu udah nikah. Istrinya udah tempat orang tuanya. Iya. Maka Pak Darli tinggal sendirian juga. Maka Pak Darli ini meminta sama Pak Maamin kita gabung aja. Iya. Nah, permintaan Pak Maamin dia nggak mau gabung. Iya. Dia harus tinggal di rumah Asing. rumah tua Pak Darli ini. Oh ya. Maka Pak Darli ini rumahnya nggak layak huni lagi. Iya. Kita udah dibangun dari dana desa rumah RPLH. Dia udah pindah di rumah barunya. Oh iya. Berarti sudah dapat nyakar masalahnya. Pak Maamin tinggal di rumah tua Pak Darli ini sendirian di situ. Oh Bukan iya. kita sia-siakan dia tingkat keluarganya atau familinya. Dia masih menghiraukan dia, apalagi kita dari pemerintahan desa dan masyarakat desa Pulau Tepa. Oh ya, baik. Berarti kawan-kawan ini sudah dapat informasi yang lebih jelas. Ternyata pemilik rumah yang ditempati saat ini adalah bapak ini. Ini pemilik rumahnya. Jadi sehingga tidak bisa dibangun. Nah, jadi begitu. Alhamdulillah, jadi kawan-kawan setelah kita menginap dan bermalam di rumah warga di Pulau Tepa ini, pagi ini kita akan menuju yaitu perkebunan di mana tempat tinggalnya Pak Amin. Jadi kita akan melalui beberapa tanjakan yang ekstrim. Ini setelah saya lihat, ini saya pantau di sekeliling ini sepertinya kita harus naik gunung ini kawan-kawan. Jadi ikuti terus kami, jejak Bang Mas, ayo gas. Jadi kawan-kawan, seperti inilah yaitu jalan yang akan kita lalui. Jadi saya harus naik gunung ini kawan-kawan. Jadi sepertinya saya harus berolahraga pagi ini. Nah, jadi seperti ini jalan menuju yaitu tempat tinggalnya Pak Amin. Jadi sedikit melelahkan ini kawan-kawan. Nah, jadi begini. Ya Allah, ternyata ada di atas gunung kawan-kawan. Karena di sini terlihat ada apa namanya batang cengkeh. Nah, ini juga barusan dipanjat kawan-kawan. Nah, ini. Masya Allah. Ini benar-benar harus olahraga ini kawan-kawan. Belum apa-apa saya udah angus-ngosan nih kawan-kawan.
Benar-benar di hutan ini kawan. Masya Allah ya Tuhan. Aduh. Kalau malam ini kita takut nih kawan-kawan. Tidak berani saya ini kawan-kawan. Jujur nggak berani saya. Ada tanjakan ini. Masya Allah. Aduh. Ini ada pohon apa nih? Ada batang cengkeh nih. Oh, ada buahnya kawan-kawan. Ada buahnya. Belum dipetik. Setelah saya tadi melalui tanjakan gunung, jadi alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Kadus yang ada Sawang Tengah. di Sawang Tengah. Kebetulan inilah Pak Kadus yang dekat dengan rumahnya Pak Amin ini. Assalamualaikum. Masya Allah Pak Kadus. Mau kemana nih Pak Kadus? Mau ke Sawang, Pak. Mau ke Sawang. Enggak, ini ada apa? Apa ini? Cengkeh orang. Cengkeh orang. Ntar cengkeh orang. Oh ya. Kebetulan nih Pak Kadus, Ya. saya rencana mau jalan-jalan ke atas. Betul. Jadi melihat yaitu rumahnya Pak Amin. Karena setelah saya lihat di media-media bahwa rumah Pak Amin ini tidak layak huni. Sebenarnya seperti apa Pak? Sebenarnya begini Pak, kalau rumah Pak Amin ini cuman rumah sementara, maksudnya bukan hak milik dia, tapi hak milik orang lain. Oh begitu. Iya. Berarti rumah Pak Amin ini Cuman hak pakai saja. hak pakai saja. Iya. Ya berarti seperti yang diceritakan oleh Pak Kadus Orang banyak. Sawang Banyak, bahwasanya beliau ini tidak memiliki tanah. Tidak, tanah ada, Tanah tapi, ada. tapi dari apa? Dari orang tuanya, cuman rumahnya yang tidak ada. Oh begitu. Itu pun bukan tanah dia yang pasti, maksudnya datang satu orang punya dia, datang yang orang lain punya dia. Berarti Apa tidak yang ada punya. tidak ada surat. Belum ada surat. Karena menurut penjelasan Pak Kadus Sawang Banyak, Ya. bahwasanya apa namanya tuh tanah salah satu syarat Iya. untuk dibangun rumah itu harus ada Tanah. suratnya. Surat. Iya, suratnya. Iya. Nah, supaya bisa dibangun. Iya, ataupun keterangan tanah. Ada pun keterangan ya minimal segel tanah lah, iya. lebih kurang. Nah, Kalau jadi seperti di itu. desa Pak, sebetulnya ada saya bilang sama Pak Mamin. Nah. Saya bilang, Pak Mamin, ini bayangan-bayangan, insya Allah kena rumah RTLH ataupun rehab. Iya, iya. Cuman salah satu syaratnya yaitu apabila kita misalnya kalau di Pulau Tepa kan mensasan ataupun menjaga kebun orang, Iya. bagi dua, kalau udah berhasil apa yang kita tanam, apa yang menurut kesepakatan antara berdua. Apabila misalnya kita mensasan, maka itu harus kita keluarkan surat sasan. Apabila misalnya warisan, harus ada surat keputusan antara sama keluarga ataupun sama ayah. Oh ya. Berarti yang jelas bahwa beliau ini hanya menumpang. Hanya menumpang di rumah orang. Oh ya begitu. Kebetulan rumah yang pemilik rumah tersebut sudah dibangun. Sudah dibangun. Sudah dikenakan. Oh ya. Baik. Mungkin hanya itu aja ini yang bisa saya tanyakan karena saya harus buru-buru terus naik ke atas. Jadi kan lebih lanjut kan sudah dijelaskan mungkin sama Pak Kades ya. Dan sudah diteruskan sama Pak Camat ya. Berarti udah aman lah lebih kurang. Terkait dengan lampu juga karena saya dengar tidak bisa layak di ini ya karena dipasang. Baik kawan-kawan, setelah kita wawancara tadi dengan Pak Kadus Sawang apa tadi? Sawang Tengah. Jadi kita harus melanjutkan perjalanan. Saya akan melihat langsung ke lokasi tempat tinggalnya Pak Amin ini. Jadi sudah jelas akar masalahnya bahwasanya rumah yang ditempati itu adalah rumah milik orang lain, bukan miliknya Pak Amin. Pak Amin cuma hak pakai saja. Pak Amin cuman hak pakai saja. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, alhamdulillah ini kita sudah memulai memasuki yaitu wilayah Dusun Sawang Tengah, yaitu di Pulau Tepa ini kawan-kawan. Artinya kita tidak lama lagi akan sampai di tempat tinggalnya Pak Amin ini kawan-kawan. Jadi memang tadi sedikit parah ya jalannya, karena memang jalan berbatuan. Jadi yang kita lalui ini, jadi kondisinya seperti ini kawan-kawan. Tapi alhamdulillah saya masih sanggup untuk berjalan ini
sejauh 5 kilo. Nah, jadi seperti ini harus kita lalui nih. Jadi kita harus sampai di tempatnya Pak Amin ini, kawan-kawan. Masya Allah, benar-benar perjuangan ini ke sini. Jadi saya tidak bisa memikirkan kalau seandainya ada guru yang di wilayah ini, dia pergi ke sekolah tempat dia mengajar, sejauh 5 kilo ini jalan kaki. Jadi ini benar-benar pulau terluar, kawan-kawan. Masya Allah. Beginilah suasananya, kawan-kawan. Alhamdulillah di situ ada satu rumah yang di atas. Benar-benar mantap ini, kawan-kawan. Karena di sini ada apa namanya, beberapa batang cengkeh ya, kawan-kawan. Nah, jadi kalau mau panjat cengkeh ya gampang sekali karena dekat dengan rumah. Nah, jadi seperti ini, kawan-kawan. Masya Allah. Jadi kawan-kawan, sepertinya kita akan sampai dan tiba di tempat kediamannya Pak Amin ini. Tidak jauh lagi, sekira 50 meter lagi ke depan kita akan sampai ini, kawan-kawan. Subhanallah. Assalamualaikum. Malam meriah. Izin dong? Baik. Insya Allah. Ini manjat cengkeh nih sepertinya. Assalamualaikum. Ayo manjat cengkeh, Teh. Lagi panen. Insya Allah. Ini ada musim panen cengkeh di Pulau Tepa ini. Jadi luar biasa ini, sedang dijemur di sini. Luar biasa ini, kawan-kawan. Sangat-sangat banyak ini sepertinya, kawan-kawan. Jadi seperti ini. Ini namanya Dusun Sawang Tengah, kawan-kawan. Kita sudah di sini nih, kawan-kawan. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di rumahnya Pak Amin. Assalamualaikum. Masya Allah. Pak Amin. Pak Amin. Ya. Oh. Masya Allah. Astagfirullah, ketemu. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Tempat? Oh ya. Ini kan rumah rehab ini. Oh, ini rumah rehab. Iya. Dia masak di sini. Oh, dia masak di mana? Di sini tempatnya. Di sini. Oh, iya, seperti ini ya. Yang mana? Oh, itu. Iya. Baik. Jadi kawan-kawan, ini kita langsung saja melihat rumah yang ditempati oleh Pak Amin. Kebetulan rumah yang tadi, yang kita berbincang-bincang tadi, tempat kita berbincang-bincang tadi, itu adalah rumahnya siapa tadi tuh, Pak Amin? Rumah siapa tadi? Rumah saudara Dar. Oh, Dar rumah Lili. siapa? Dar Lili yang ini. Oh ya. Jadi ini rumah yang ditempatinya. Pakai. Jadi ini sama persis dengan yang ada sudah tersebar video di media. Jadi seperti ini, kawan-kawan. Tempat tidur aku di Tempat tidurnya mana? sini ya. Di sini kan udah lama kan. Dulu belum bocor kali, tapi kalau udah 15 tahun, 15 tahun kan udah bocor kali. Oh ya. Karena tua rumah ini saudara Dar. Masya Allah. Ini tempat tidur aku bangku kayak Ini tempat tidurnya? Iya, ini lah. Masya Allah. Ada apa? Ini. Waduh. Di sini lah aku tidur. Ah. Yang di sana cuma tak gabung. Ya Allah ya Tuhan. Berarti di sini tempat tidurnya. Ya, itulah. Langsung aku bangkai itu. Ini kan kalau hujan, Pak Amin. Enggak, sedikit. Yang ini basah, tapi yang tempat itu kan enggak bocor lagi sedikit. Ya. Yang penting enggak basah muncul. Ya, karena Pak Amin ini tinggalnya di sini, kemudian tempat tidurnya ini, kawan-kawan. Jadi mungkin ini bocor ya dari atas sana. Bocor lah ini ya. Aduh ya Allah Tuhan. Cuman sedikit aja enggak bocor. Jadi ya. Iya. Baik kawan-kawan. Jadi ini sepertinya kawan-kawan, ini memang
kondisi dari Pak Amin ini sangat memprihatinkan kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan ini ke depan ya, kita harapkan ada dapat bantuan rumah ya, seperti itu ya Pak Amin ya. Ya itu Harapannya ya Pak Amin. karena nggak ada tempat aku. Alhamdulillah Pak Amin, setelah saya dengar tadi saya juga merasa sedih ya Pak Amin ya. Ya. Jadi mudah-mudahan Pak Amin dapat segera dapat jodoh ya. Ya, alhamdulillah. Karena Pak Amin ini sudah 60 tahun umurnya. Ya. Lebih kurang Pak Amin Ya, ya? lebih kurang 60. Masya Allah. Tapi karena mungkin terkendala dengan ekonomi, Iyalah. sehingga Pak Amin ini tidak menikah. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi rumah yang ditempati oleh Pak Amin ini betul. Ini ada yang di belakang saya ini, di belakang kami ini kawan-kawan. Jadi tempat tidurnya tadi sudah kita lihat bersama-sama. Jadi seperti itu kawan-kawan. Cuman ini Pak Amin, ini rumah ini masih rumah milik orang lain ya? Ya. Milik orang lain ya? Ya, aku pakai. Iya, jadi hak pinjam pakai ya. Karena Pak Amin belum ada rumah. Belum ada rumah karena belum ada pertempatan rumah. Iya, jadi ini sementara ini saya huni sama saudara-saudara. Iya. Berarti ini adalah rumah Darlili. Berarti hak pakai, hak pinjam. Ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dapat bantuan ya Pak. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah rezeki Pak. Baik. Amin. Jadi sepertinya saya harus pergi pulang untuk ke kota. Mudah-mudahan saya doakan Pak Amin murah rezeki ke depannya, cepat dapat jodoh. Alhamdulillah. Cuman doakan juga doakan saya. Semoga juga mudah rezeki. Mudah rezeki. Apa yang saya niatkan ini mudah-mudahan diterima menjadi amal ibadah. Jadi seperti itu. Jadi ala kadarnya Pak Amin, tidak ada yang bisa. Alhamdulillah. Ya. Mana apa ini? Sehat-sehat dan sukses dalam perjalanan kerja. Amin. Terima kasih Pak Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.